Pria itu terkejut menemukan wanita yang biasanya menunggunya pulang untuk makan malam bersama. Ternyata sudah selesai makan lebih awal. Awalnya dia mengira wanita itu hanya ingin menarik perhatiannya. Namun keesokan harinya, perubahan wanita itu semakin jelas. Biasanya dia sangat suka menghabiskan waktu bersama pria itu. Namun kini dia bahkan malas untuk memandanginya. Tanpa dia ketahui wanita itu berubah. Karena baru saja didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Hidupnya tidak lama lagi. Sepanjang hidupnya dia selalu menjadi orang yang patuh. Sejak kecil dianggap sebagai alat perjodohan oleh orang tuanya. Perkawinannya dengan suaminya hanyalah sebuah transaksi. Mengingat semua itu, dia tak bisa menahan air mata. Memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri di akhir hidupnya. Kemudian dia mengenakan pakaian cerah yang selama ini dia hindari. Dan muncul di hadapan pria itu. Saat pria itu mengira dia ingin menarik perhatian, wanita itu sama sekali tidak memperhatikannya. Melihat itu, pria itu langsung marah dan pergi. Saat itu paman kecilnya melihat kejadian itu dan memperingatkan wanita itu. Setelah masalah perusahaan selesai, dia akan diceraikan. Namun kali ini dia memilih untuk melawan. Langsung memanggil nama pria itu. Dan paman kecilnya yang takut pada pria itu langsung menundukkan kepala. Namun setelah sadar, dia baru menyadari wanita itu sedang mengolok-oloknya. Wanita itu pun tidak ingin menjelaskan. Langsung memberi perintah kepada pembantu untuk membersihkan piring. Melihat piringnya yang belum selesai diambil, paman kecilnya langsung berkata kasar. Bahkan hendak memukulnya. Namun pria itu muncul tepat saat itu. Melihat pria itu, paman kecilnya hanya bisa meminta maaf dengan suara rendah. Kemudian wanita itu pergi dengan rasa puas. Sebelum pergi pria itu dengan dingin berkata, besok dia akan menjemput wanita itu ke rumah lama. Dan mereka tidak menyukai wanita itu. Karena mereka selalu menganggapnya sebagai musuh yang diatur oleh keluarga. Di sisi lain gadis itu baru saja menyelesaikan warisan untuk disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan. Lalu menerima telepon. Mendengar adiknya membuat keributan di bar, dia segera bergegas ke sana. Namun adiknya menghina dia, mengatakan dia hanya barang perjodohan, dan meminta wanita itu memberinya uang. Wanita itu melihat itu langsung menampar adiknya. Melihat gadis yang selalu patuh pada adiknya akhirnya melawan. Adiknya langsung ingin membalas, namun dia segera ditekan lagi. Dan dengan alasan pertengkaran dia melapor ke polisi. Kemudian dia berbalik dan pergi. Kini wanita itu sudah memutuskan untuk benar-benar mengubah hidupnya. Dia membuat daftar hal-hal yang harus diselesaikan sebelum kematiannya. Yang pertama adalah mengeriting rambutnya. Memulai dari awal, wanita ini sebagai wanita terhormat, tak hanya harus tampil anggun di depan orang lain, tapi juga harus hidup mengikuti kehendak orang lain. Sekarang dia tidak akan lagi mendengarkan pendapat orang lain. Dia mengenakan pakaian modis dan masuk ke rumah lama. Seketika itu menarik perhatian para bibinya. Mereka mengkritik penampilannya, mengatakan dia berpakaian terlalu terbuka, dan bahwa rambut keriting bisa mempengaruhi kemampuannya untuk memiliki anak. Mendengar itu wanita itu langsung membalas. Mengingat saat pertama kali menikah, dia dipaksa menyalin peraturan keluarga oleh para senior, hari demi hari. Hingga jarinya pun bengkok karena kelelahan. Melihat wanita itu melawan para senior, ibu mertuanya yang baru saja hendak berdiri untuk memarahi, langsung melihat pria itu muncul.